Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang cukup pendek dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair." Akan masuk surga sekelompok orang, hati mereka seperti hati yang dimiliki oleh burung. Kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, ketika disebutkan kalimat atau kata-kata surga, setiap kita tentu menginginkan dan merindukan menjadi ahli surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang di dalamnya tidak ada kelelahan, surga yang di dalamnya tidak ada masalah. Tentu semua kita berharap dan ingin masuk ke dalam surga. Dan yang menarik, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang sekelompok orang yang akan masuk surga dengan sifat khusus yang mereka miliki. Seperti yang kita ketahui bersama, ada banyak amalan yang bisa membuat pintu surga terbuka untuk seseorang. Ada banyak ketaatan yang bisa dilakukan oleh seseorang sehingga pintu surga memanggil mereka agar mereka masuk dari berbagai macam pintu surga yang ada. Maka dalam hadis ini disebutkan akan ada orang yang masuk surga, hati mereka seperti hatinya burung. Ketika menafsirkan hadis ini, setidaknya ada 3 tafsiran dari para ulama seperti hatinya burung. Tafsiran yang pertama adalah seperti hatinya burung ini maksudnya adalah memiliki rasa tawakal yang sangat tinggi. Hati yang penuh dengan rasa tawakal. Kalau kita baca lagi dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian benar-benar punya rasa tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti rezeki yang diberikan kepada burung. Burung pagi-pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang pada sore harinya dalam keadaan perutnya kenyang berisi. Burung adalah salah seekor burung yang menjadi contoh dalam bentuk tawakal dan berserah diri kepada Allah. Ketika pagi-pagi akan keluar dari sarangnya, burung tentu tidak tahu di mana dia akan mendapatkan biji-biji makanan yang akan dimakan. Mereka tidak tahu, tetapi mereka tetap keluar, mereka tetap berusaha, mereka tetap bekerja. Inilah bentuk tawakalnya. Mereka tidak tinggal diam di dalam sarangnya. Mereka pagi-pagi keluar dari sarangnya dengan sebuah keyakinan kalau mereka tidak akan mengambil rezeki orang lain dan rezeki mereka tidak akan diambil oleh orang lain. Maka dalam hadis itu disebutkan oleh Nabi, seandainya manusia bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, rezeki akan benar-benar datang kepada mereka sebagaimana rezeki yang datang kepada burung. Namun yang perlu kita catat, tawakal itu bukan hanya berdiam diri, tetapi seperti burung tadi, dia keluar, dia berusaha. Setelah dia berusaha, segala sesuatu diserahkan kepada Allah. Ini maksud pertama dari hadis ini. Hati seperti hati yang dimiliki oleh burung, hati yang penuh dengan rasa tawakal. Setelah bekerja maksimal, berusaha maksimal, semuanya hasilnya diserahkan kepada Allah. Maksud kedua dari hati seperti hati burung itu adalah memiliki rasa takut. Kalau kita perhatikan dan kita cermati, burung di antara hewan-hewan yang punya kecemasan tinggi, yang punya rasa takut yang sangat tinggi. Kita lihat bagaimana cepatnya burung untuk melindungi anak-anaknya. Ini berasal dari perasaan takut yang luar biasa. Maka hubungannya dengan kita sebagai manusia, ketika di dalam hati seseorang ada rasa takut, maka dia akan bisa cepat kembali kepada Allah, akan cepat untuk menyadari kesalahan, akan cepat untuk kembali bertaubat kepada Allah. Ini keunggulan yang dimiliki oleh mereka yang punya rasa takut kepada Allah. Maka tidak heran
Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah memberikan pujian yang begitu tinggi kepada mereka yang di dalam hatinya ada perasaan takut kepada Allah. Misalnya dalam surat Ar-Rahman, waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang ada perasaan takut kepada kedudukan, kepada keagungan Tuhannya, untuk mereka disediakan 2 surga. Dalam surah An-Nazi'at yang juga sangat populer, fa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang mampu takut kepada Tuhan, mampu menahan hawa nafsu, bagi mereka surga adalah tempat kembali. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti burung tadi, ada perasaan takut. Seseorang yang punya rasa takut kepada Allah, hatinya sama seperti hati yang dimiliki oleh burung. Adapun makna yang ketiga dari hadis itu adalah orang-orang yang hatinya penuh dengan kelembutan, orang-orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang, orang-orang yang mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Di saat orang berbahagia, mereka ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Di saat mereka melihat orang lain kesusahan, ada perasaan sedih, ada perasaan iba terhadap orang lain. Jika melihat orang yang kekurangan, hati mereka tersentuh. Jika melihat anak-anak yatim, mereka ingin membantu anak-anak yatim. Ini orang yang hatinya penuh dengan kelembutan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, atakum ahlul yaman, at'afu quluban wa arik wa araqku afidatan, al-fiqhu yamanin wal hikmah yamaniyah. Kata Nabi SAW, sebentar lagi akan datang kepada kalian penduduk Yaman. Penduduk Yaman, kata Nabi, adalah orang-orang yang hatinya begitu lembut. Hikmah berasal dari Yaman, kata Nabi. Pemahaman agama juga berasal dari Yaman. Ini pujian Nabi kepada penduduk Yaman. Mereka orang yang hatinya begitu lembut. Mereka yang hatinya mudah tersentuh. Orang-orang yang hatinya sangat mudah membantu ketika melihat orang lain kesusahan. Nanti dalam beberapa hadis kita lihat, dalam perjalanan sekelompok orang Yaman melakukan perjalanan yang begitu jauh, ketika mereka hampir habis bekal yang akan dimakan hampir tidak ada. Mereka semua sepakat mengeluarkan apa yang mereka miliki, kemudian sama-sama memakan apa yang mereka keluarkan, makan secara bersama-sama, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Mereka ingat saudara-saudara mereka. Jangan-jangan saya punya, saudara saya tidak punya. Maka makanan yang mereka punya, mereka kumpulkan, kemudian mereka makan secara bersama-sama. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Ada kisah menarik tentang bagaimana kelembutan hati seseorang. Tolha bin Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah seorang yang terkenal pemurah dan dermawan. Ketika memberi dan berbagi, beliau itu tidak pernah berhitung. Dengan mudah berbagi, dengan mudah membantu orang lain. Suatu kali istrinya berkata seperti ini, wahai suamiku, teman-teman engkau akhlaknya benar-benar jelek. Sahabat-sahabat engkau akhlaknya benar-benar tercela. Ditanya oleh Tolha bin Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau berkata seperti itu wahai istriku? Dijawab lagi oleh istrinya, sahabat-sahabat engkau, ketika engkau ada uang, ketika engkau memiliki banyak harta, mereka selalu berada di sekeliling engkau, berada dekat dengan engkau. Namun sebaliknya, ketika engkau jatuh miskin, ketika engkau tidak ada duit, mereka semuanya pergi meninggalkan engkau. Coba kita perhatikan, apa jawaban dari Tolha bin Abdurrahman bin Auf? Katanya, itu bukan karena akhlak mereka yang jelek, tetapi justru itu berasal dari kemuliaan akhlak mereka. Istrinya heran, kok bisa seperti itu? Dijelaskan oleh Tolha bin Abdurrahman bin Auf, di saat mereka mengetahui kita kaya, kita mampu memenuhi hak-hak mereka, mereka datang kepada kita. Namun di saat kita jatuh miskin, mereka tahu kita tidak mampu memenuhi hak-hak mereka, sehingga mereka tidak datang kepada kita. Imam Mawardi ketika mengomentari ucapan dari Tolha ini, kata Imam Mawardi seperti ini. Coba perhatikan betapa luhur dan mulianya akhlak seorang Tolha bin Abdurrahman bin Auf. Beliau bisa menakwilkan perilaku tercela teman-temannya sebagai sebuah akhlak yang baik. Ketika teman-temannya datang atau ketika teman-temannya tidak datang, pemahamannya luar biasa. Ketika kaya mereka datang karena mereka yakin
kita mampu memenuhi hak mereka. Tetapi ketika kita jatuh miskin, nggak ada duit, mereka nggak datang. Kata beliau, karena mereka khawatir kita tidak bisa memenuhi hak mereka. Seperti itu kata Tolha. Mereka datang seperti itu. Kemudian kata mereka tidak datang ditafsirkan sebagai bentuk kesetiaan. Ini luar biasa, budi yang luar biasa. Maka sangat beruntung seseorang yang Allah berikan hati yang lembut. Ketika Allah berikan kelembutan hati, keluhuran budi kepada seseorang, sungguh Allah telah memberikan kebaikan yang banyak kepadanya. Maka tentu akan sangat beruntung dalam kehidupan ini seseorang yang sebelum berkata memikirkan dan memilih kata-kata yang akan diucapkan agar tidak menyakiti hati orang lain. Perbuatan seperti ini hanya akan dimiliki oleh orang yang hatinya lembut. Sebelum berkata, berpikir terlebih dahulu. Sebelum berkata, dipilih dulu kata-katanya agar kata-kata yang diucapkan tidak menyakiti hati orang yang mendengar, agar tidak menyakiti hati lawan bicara. Atau kalaupun tanpa sengaja misalnya kata-kata yang diucapkannya menyakiti hati orang lain, hatinya gelisah, hatinya tidak tenang karena sudah menyakiti hati orang lain. Ketika hatinya gelisah, hatinya tidak tenang, dia akan berusaha memperbaiki situasi. Dia akan mencari orang yang rasa-rasanya disakiti. Dia akan segera minta maaf. Ini berasal dari kelembutan hati. Maka sangat beruntung juga orang-orang yang bisa dekat dengan orang lain. Orang yang bisa akrab dengan orang lain. Orang yang mudah diakrabi oleh orang lain. Orang yang dekat, bisa akrab, mudah diakrabi oleh orang lain. Tak ubahnya seperti hujan. Hujan ketika datang dengan kebaikan. Mereka juga seperti parfum. Parfum itu, orang yang pakai parfum, meskipun dia telah pergi, dia meninggalkan suatu tempat, tetapi bau wanginya masih tinggal di tempat tersebut. Nah, orang-orang seperti ini datang seperti hujan, membawa kebaikan. Ketika pergi seperti parfum, mereka pergi, kebaikannya, wanginya masih tertinggal. Maka dalam kehidupan ini, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bisa merasakan kesusahan orang lain, kemudian mereka berusaha membantu orang lain sebelum orang tadi meminta-minta. Ini budi yang luar biasa. Membantu, menolong sebelum orang minta bantuan, menolong sebelum orang lain minta tolong. Maka dalam kehidupan kita, Allah itu kata para ulama memiliki jalan-jalan yang tidak dilewati atau tidak ditempuh dengan kaki, tetapi jalan ini dilewati, ditempuh dengan hati. Hati yang penuh dengan tawakal, hati yang penuh dengan rasa takut kepada Allah, dan hati yang penuh dengan rasa kasih sayang kepada sesama. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.